Bayangkan air laut jernih biru nan tenang, dihiasi gugusan pulau kecil berpalem hijau dengan deburan ombak lembut Samudra Pasifik yang mengelilingi sebuah titik terdepan di bumi Nusantara. Inilah Pulau Miangas, permata tersembunyi di ujung utara Indonesia. Terlihat mungil di peta, namun Miangas memegang peran besar sebagai pulau paling utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai salah satu dari pulau terluar NKRI, posisi Miangas di garis perbatasan Asia Tenggara adalah nyata adanya. Letaknya betul-betul di depan gerbang Indonesia ke Filipina yang menjadikannya benteng di garis terdepan Nusantara ini. Namun, sebenarnya seperti apa kehidupan di sana dan ada apa saja di dalamnya? Iya, mari kita lihat. Miangas berada tepat di ujung utara wilayah Republik Indonesia. Pulau seluas hanya sekitar 3,2 km persegi ini yang memisahkan Indonesia dan Filipina sebagai tapal batas negara. Jaraknya ke kota Manado, Sulawesi Utara, sekitar 320 mil laut atau lebih dari 507 km ke selatan. Sedangkan ke kota Davao di Filipina, jaraknya hanya sekitar 48 mil laut atau 83 km saja ke utara, jarak yang jauh lebih dekat dibandingkan ke Indonesia. Jadi begitulah, penduduk dan penjaga di sana bisa melihat langsung langit dan lautan Filipina saat cuaca sedang cerah. Ini adalah gambaran nyata betapa dekatnya Miangas dengan negeri tetangga. Keberadaan Miangas sebagai pulau terdepan ini seringkali luput dari perhatian peta dunia. Bahkan beberapa aplikasi peta terkadang menandainya masih masuk ke dalam wilayah Filipina. Namun bagi Indonesia, Miangas jelas-jelas adalah NKRI di garisan terdepan paling utara. Di balik keindahan alamnya, Miangas adalah benteng strategis Indonesia. Setidaknya ada 10 prajurit Korps Marinir yang secara rutin berpatroli di pulau ini. Miangas termasuk salah satu dari 92 pulau terdepan yang menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Para prajurit ini mengusung merah putih di titik paling utara Nusantara. Mereka siap mengawasi setiap kapal dan aktivitas di perairan di sekitar. Keberadaan pos TNI di Miangas yang dilewati oleh Pangdam, Kepala Bais, hingga Bupati Talaut dalam berbagai kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat menegaskan Pulau Miangas adalah milik Indonesia. Di sela patroli, prajurit pun mencium hangatnya semangat kebangsaan warga setempat, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo saat menghadiri upacara di Miangas. Pulau ini adalah titik terdepan dan pulau kebanggaan Indonesia. Di sini, merah putih masih tegak berdiri. Begitulah Miangas, bukan hanya sekadar pulau terluar, tetapi benar-benar ujung tombak terdepan Nusantara. Strategi pertahanan di Miangas terlihat jelas dalam pemandangan hari ini. Prajurit marinir berbaris di hutan kelapa sambil mengibarkan bendera merah putih. Satgas Pamputer, pasukan pengamanan pulau terluar NKRI, dikerahkan untuk menjaga teritorial Indonesia dari ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Di tengah terpaan gelombang Pasifik dan angin kencang, para penegak kedaulatan ini menjadi simbol keberadaan NKRI di perbatasan. Mereka menancapkan semangat kebangkitan nasional di titik terdepan Indonesia. Di pulau yang hanya seluas beberapa kilometer persegi ini, setidaknya tinggal kurang lebih 700 sampai 800 jiwa penduduk setempat. Mereka hidup sangat sederhana, sebagian besar sebagai nelayan dan petani kelapa. Kendati terpencil, warga Miangas memiliki kecintaan yang dalam kepada tanah air. Mereka mengibarkan bendera merah putih dengan penuh bangga dan bergotong royong merayakan hari besar nasional seperti HUT Kemerdekaan RI. Camat Miangas menegaskan, masyarakat Miangas adalah masyarakat nasional. Toleransi dan persatuan mereka tinggi. Perbedaan suku atau agama bukan penghalang kebersamaan. Warga saling bantu membersihkan tempat ibadah satu sama lain saat Lebaran atau Natal. Dengan kata lain, semangat nasionalisme di pulau ini sangat dijaga dan dijunjung tinggi oleh semua pihak. Meski hidup sederhana,
penduduk Miangas juga dihadapkan pada tantangan berat, seperti infrastruktur yang masih terbatas dan sulitnya akses. Kapal penumpang seperti kapal perintis hanya datang setiap 2 minggu sekali. Jika cuaca buruk, penduduk tak bisa keluar pulau. Di saat gelombang pasang mencapai daratan hingga 200 meter, warga hanya bisa berdiam menanti cuaca tenang. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan harian, penduduk sempat terpaksa berlayar ke Filipina. Mereka menukarkan uang peso untuk membeli sembako, karena untuk jarak ke Manado, Indonesia, bisa memakan waktu 4 hari pelayaran, dan itu tak mungkin untuk dilakukan jika cuaca sedang buruk. Begitu sulitnya akses, sampai-sampai Bupati Talaut dan otoritas daerah berulang kali menekankan bahwa hak-hak warga di pulau terluar harus diperhatikan setara dengan daerah lain. Mulai dari pembangunan dermaga, pasokan BBM, hingga listrik 24 jam selalu disuarakan. Selain itu, keterbatasan akses juga terasa dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Hingga kini hanya ada 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 SMK kelautan di Miangas. Fasilitas pendukung di sekolah-sekolah ini masih sangat minim. Sebuah foto ini memperlihatkan petugas memeriksa komputer rusak di SMK Miangas. Minimnya komputer dan ketiadaan koneksi internet sangat menghambat proses belajar. Kepala sekolah mengakui semangat belajar warga di sini sangat tinggi, tetapi sayangnya mereka kesulitan mengenal teknologi modern. Dengan kata lain, generasi muda Miangas harus belajar dalam kondisi yang sangat terbatas. Sebenarnya mimpi mereka sangat sederhana, bisa mendapatkan fasilitas belajar lengkap agar tetap dekat dengan perkembangan di daratan utama. Dan di bidang kesehatan, situasinya tak jauh berbeda. Saat ini pelayanan kesehatan di Miangas hanya dibantu oleh sebuah puskesmas kecil yang memiliki dokter umum saja. Jika terjadi kasus darurat, jarak jauh ke rumah sakit di pulau lain akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga nyawa penduduk akan terancam karena harus menunggu penanganan. Menyadari hal ini, pemerintah pusat bersama lembaga amil zakat, Basnas, berkoordinasi membangun rumah sehat Basnas di Miangas. Di ujung pulau terpencil itulah jati diri bangsa Indonesia tampak nyata. Berbagai kejadian menegaskan bahwa Miangas adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Warga dan pemerintah gencar menyuarakan Miangas sebagai pulau kebanggaan Indonesia. Bendera dan umbul-umbul merah putih dikibarkan di setiap sudut desa saat Agustus tiba. Upacara 17 Agustus digelar meriah, meski dengan kekuatan sederhana. Jokowi, Roy Suryo, hingga Bupati Talaut pada berbagai kesempatan tegas menyebutkan bahwa Miangas bukan pulau terluar, tetapi terdepan, dan bahwa keberadaan masyarakat di sana menjadi penegasan kepada dunia bahwa Miangas adalah milik NKRI. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Strategis untuk pertahanan dan keamanan, strategis sebagai pintu gerbang di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.